Jadi kita sama kita ya diadu domba. Nah, artinya kesimpulan saya bahwa tua tadi itu salah satu pintu masuk untuk ya membuat ya melemahkanlah nanti program ke depan, yaitu salah satunya untuk membangkitkan itu tadi sektor pariwisata tadi. Saya rasa ini aja dulu yang saya bisa sampaikan, bro. Nggak tahu, saya terkejut saya ditodong gini. Oke, makasih Horas. Oke, Horas, terima kasih Pung. Selanjutnya, karena yang disampaikan oleh Bung Silain lebih ke tanggapan ya Bung ya, tidak ada pertanyaan barangkali yang ingin banyak atau menanggapi balik. oh mau menanggapi balik. Tapi kumpulkan Oke, dulu, 3 oke. orang. Selanjutnya pada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Mungkin banyak karena ini kontroversial, jadi banyak yang dari YouTube ya, nggak masuk Zoom. Kalau di Zoom ini ada calon rektor UIN ini. Pak Faisal, Assalamualaikum. Nanti Pak Faisal berikan tanggapan ya, atau sekarang berikan tanggapan. Oke, sebentar. Biar apa ya di... gimana? Ayo, langsung. Sebentar Pak. Sini. Sebentar Pak ya, biar disuarakan. Itu Bril itu. Sebentar Pak ya, biar disuarakan di sini. Hah? Kasih ke situ. Cepat kasih aja. Bentar Pak. Bentar ya. Profesor Faisal Hananda, Profesor Hukum Islam. Ya. Itu jangan dicabut. Ini kan aja. Ada. Nih. Maunya suaranya pun kena juga. Boleh, tenang ya. Oke. Sebentar Pak ya, ini muka Bapak tampil di sini nih, sebentar. Mungkin ininya jadi pegang, speaker. Nah, inilah dia ini, sebelum akhir tahun, John ini harus punya orang dan alat khusus ini untuk hal-hal kayak gini. Masa pemilik kafe yang kerja kan, nggak enak nengoknya. Pantatnya lagi nampak-nampak, aduh, anak reggae kali betul. Bob Marley. Kan betul saya bilang ini ya. Nggak bohong saya kan. Tunggu. Bentar Pak. Belum. Bentar Pak, belum. Nih. Ya. Lanjut Pak bilang. Lanjut Pak. Matikan ininya, matikan speaker. Ini ada ahli teknologi. Kan ahli teknologi. Lanjut bilang April. Itu yang suaranya yang Lanjut Pak bilang. Pak, lanjut Pak, udah dengar. Silakan bilang. Silakan Pak. Iya. Pak Prof. Bilang April. Halo, Pak Faisal udah bisa ngomong Pak. Halo. Lanjut Pak. Sudah? Halo? Mantap Pak. Halo? Iya udah bisa. Bisa? Oke. Kita ini bangsa yang sebenarnya harus banyak belajar tentang demokrasi. Ya. Jadi, semua pihak sebenarnya harus menempatkan diri mereka pada persoalan yang sederhana sebenarnya. Ada ruang privat, ada ruang publik. Dan di dunia demokrasi, agama itu diletakkan di ruang privat. Sehingga
isu-isu yang dikaitkan dengan agama itu mestinya orang sekelas kita ini udah nggak ada lagi dan tak perlu lagi gitu. Apakah larangan minol itu dari agama Islam atau yang membelanya agama Kristen, itu juga agak lucu cara berpikirnya. Karena di dalam Islam juga nggak ada larangan terhadap minol itu. Ya. Dalam Islam larangannya itu berlaku hanya untuk orang Islam. Jadi dalam hukum Islam itu ada azas namanya azas privat, ya, azas personal, dan ada azas teritorial. Nah, untuk kasus apa ini, minuman kita bilang minuman beralkohol, walaupun agak aneh juga istilahnya ini. Istilah yang tepat itu kalau kita gunakan bahasa hukum Islam khamar. Kalau di Inggris di quart, biasa aja. Karena sebenarnya tidak perlu campur tangan urusan persoalan minuman keras ini. Karena negara tidak boleh melarang sesuatu atas dasar dari sebuah ajaran agama. Karena agama itu sendiri mengatakan larangan itu berlaku hanya untuk orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman dengan Al-Quran lah yang dilarang minum khamar. Di dalam fikih itu, azas teritorial itu mengatakan begini. Alkohol itu di dalam azas hukum Islam itu disebut dengan sesuatu benda yang ghairu qimah. Tidak ada harganya karena dianggap najis. Tidak berharga sama sekali. Tapi itu hanya dari perspektif hukum Islam atau perspektif syariah atau perspektif fikih. Nah, sedangkan dari perspektif orang non-Muslim, minuman keras itu dianggap sesuatu yang qimah. Qimah itu artinya valuable, berharga, ada harganya. Di dalam perspektif syariah, botol yang berisi minuman keras, botol itu punya orang non-Muslim, maka menurut fikih dia itu wajib menggantinya. Meskipun dari perspektif hukum Islam itu kan ghairu qimah, non valuable, nggak ada harganya dan tak boleh dihargai. Tapi karena dari perspektif non Muslim itu sesuatu yang valuable, maka orang Islam yang memecahkan botol khamar itu kita dari sudut hukum Islam itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat teritorial. Jadi hukum Islam itu bisa berlaku secara personal dan bisa juga berlaku secara teritorial. Jadi sebenarnya sudah tepat yang dilakukan oleh banyak negara itu, ya, bahwa yang diatur itu adalah peredaran minuman keras, bukan larangannya. Aturannya yang dibuat pas. Misalnya kalau di Amerika orang harus berumur 21 tahun baru boleh membeli minuman keras, dan itu berlaku general tanpa agama. Jadi yang mau saya tekankan kan adalah bahwa jangan ada upaya untuk membawa agama, ajaran-ajaran agama ke ruang publik. Karena ini negara demokrasi. Karena setiap usaha untuk membawa itu hanya akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi kelompok-kelompok yang lain. Jadi kita hidup dalam peraturan yang bisa kita sepakati bersama. Itu namanya ruang publik. Nah, ini yang menjadi stressing point-nya. Jadi apapun peraturan itu
itu tidak boleh berlaku bagi agama tertentu. Kalau orang Islam kalau mau menerapkan aturan itu ya tentu itu berlaku hanya untuk orang Islam. Meskipun itu di wilayah mayoritas. Nah itu persoalan tadi Bung Surya mengatakan ada hukum mayoritas. Nah ini yang kurang tepat. Jadi, walaupun dia mayoritas, kalau hukum itu sifatnya personal, itu tidak boleh diterapkan kepada orang non-Muslim. Jadi orang non-Muslim kalau dia mau minum, ya itu urusan dia. Negara atau daerah, perda juga nggak boleh semestinya itu melarang hal seperti itu. Tapi kalau ada orang Islam yang minum, nah itu baru perda itu bisa melakukan hukum cambuk. Walaupun dalam teorinya, kenapa orang minum keras itu dicambuk 80 kali? Sebenarnya bukan karena minuman kerasnya itu, karena kalau orang minum dia mabuk. Kalau dia mabuk dia ngigo. Kalau dia ngigo dia ngeracau, dia bisa ngomong sembarangan dan bisa menimbulkan fitnah. Sama juga seperti di Amerika kan larangan minuman alkohol itu kan orang sudah minum tertentu tidak boleh nyetir. Atau kalau Anda mabuk nggak boleh keluar di jalan. Kalau ada jalannya sempoyongan di jalanan sana, itu polisi akan segera menangkap Anda. Bukan Anda mabuk, jadi karena Anda jalan sempoyongan. Nah, ini yang ditangani ketertiban umum, bukan minum alkohol. Ya, jadi silakan aja orang non-Muslim minum alkohol, tapi kalau dia jalannya udah nggak lurus, dia nggak boleh jalan.